Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Haryani dari Prodi PIAU 6A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Neuroscience. Di sini saya sudah diberikan materi mengenai yang ingin saya sampaikan, yaitu temporal lobe atau lobus temporal. Baiklah, selanjutnya saya akan mendalam lagi untuk membahas materi temporal lobe atau lobus temporal. Yang pertama, pengertian temporal lobe atau lobus temporal. Lobus temporalis duduk di belakang telinga dan merupakan lobus terbesar kedua. Dan lobus temporal fungsinya sering dikaitkan dengan pemrosesan informasi, pendengaran, dan dengan pengkodean memori. Lobus temporal juga diyakini memainkan peran penting dalam memproses pengaruh atau emosi, bahasa, dan aspek-aspek tertentu dari persepsi visual. Lobus temporal dominan yang merupakan sisi kiri pada kebanyakan orang terlibat dalam memahami bahasa dan belajar dan mengingat informasi verbal. Ternyata lobus non-dominan yang biasanya lobus temporal kanan terlihat dalam mempelajari dan mengingat informasi non-verbal atau materi visual dan spasial dan musik. Selanjutnya, otak bagian dibagi menjadi beberapa lobus. Setiap lobus ditandai dengan fungsi-fungsi khusus, itu tidak serta lokasi dan batas-batas dalam artikel ini. Anda akan belajar tentang lobus temporal dan fungsinya. Otak dibagi menjadi lobus yang berbeda. Pada lobus temporalis terletak di belakang telinga dan meluas ke dua sisi otak lobus temporal, yang terlibat dalam penglihatan, memori, input sensorik, bahasa, emosi, dan pemahaman. Yang selanjutnya yaitu fungsi pada lobus temporal. Di sini ada beberapa fungsinya, yaitu lobus dari otak yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tertentu dari tubuh. Hal ini juga berlaku dari lobus temporal dan bagian-bagiannya. Lobus temporal memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama yaitu di sini menghasilkan memori dan emosi. Maksudnya menghasilkan memori dan emosi di sini ada sesuatu ingatan yang membuatnya menjadi emosinya timbul atau penyebab dari memori yang telah dia rekam. Yang kedua, memproses peristiwa langsung menjadi memori baru dan jangka panjang. Yang ketiga, menyimpan dan mengambil ingatan jangka panjang. Yang keempat, memahami suara dan gambar, memungkinkan orang untuk mengenali orang lain dan benda-benda untuk mengintegrasikan pendengaran dan ucapan. Selanjutnya yaitu salah satu bagian penting dari lobus temporal dikenal sebagai hipokampus. Hipokampus ini terletak di pusat lobus temporal dan memainkan peran utama dalam memori jangka panjang dan navigasi spasial seperti visualisasi lingkungan Anda. Para ilmuwan dan dokter sering fokus pada lobus
temporal ketika berurusan dengan individu yang menderita Alzheimer dan penyakit lain yang mempengaruhi memori. Dan selanjutnya yaitu pendengaran dan penglihatan. Pada lobus temporal juga memproses dan mengelola banyak informasi sensorik kita. Ini mencakup aspek-aspek pendengaran dan penglihatan. Lobus temporal adalah rumah bagi sebuah kawasan yang terletak tepat di belakang telinga yang dikenal sebagai konflik pendengaran primer. Daerah ini otak menerima informasi seperti suara dari telinga dan proses suara ke dalam makna. Di sini daerah lobus temporal frontal yang terletak lebih dekat ke wajah berperan dalam penglihatan, atau daerah ini dapat memproses wajah suatu informasi yang berarti yang dapat digunakan oleh otak. Selanjutnya itu dalam bicara, di mana kita akan tanpa kemampuan untuk berbicara. Lobus temporal adalah rumah bagi salah satu daerah penting yang bertanggung jawab untuk kemampuan kita untuk berbicara dan menafsirkan bahasa. Daerah ini dikenal sebagai daerah Wernicke. Ada juga sejumlah penelitian telah lakukan untuk menunjukkan bahwa ini bagian dari lobus temporal sangat penting dalam sebuah aspek dari penggunaan bahasa. Individu yang menderita kerusakan daerah ini dapat kesulitan dalam berbicara dan menafsirkan bahasa. Dan ada juga gangguan lobus temporal, yaitu ada kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan yang pertama yaitu kesulitan dalam memahami kata-kata yang diucapkan. Misalnya kita berbicara kepada anak, kita sudah panjang lebar berbicara kepada anak, tetapi anak itu hanya merespon dikit, susah untuk merespon yang apa yang kita katakan. Itu yang menjadi penyebabnya. Yang kedua yaitu gangguan dengan perhatian selektif terhadap apa yang kita lihat dan dengar. Misalnya apa yang kita lihat dan kita dengar, ada sesuatu yang membuat kita kayak benar atau tidak yang kita lihat dan kita dengar. Misalnya orang mengatakan A, tetapi kita meresponnya lain. Yang ketiga, kesulitan dengan identifikasi dan kategorisasi objek. Yang keempat, kesulitan belajar dan menyimpan informasi baru. Misalnya contohnya yaitu kesulitan belajar. Misalnya kita belajar misal matematika. Padahal kita sudah diajarkan kepada seorang guru matematika bagaimana cara jalannya tambahan. Ketika itu kita masih ingat, pas dikasih soal kita sudah lupa informasi yang baru saja kita ambil. Yang kelima, ingatan faktual dan jangka panjang. Ingatan faktual ini yaitu lebih lama bisa mendapatkan informasi, ini sangat cekatan memahami dan diingat. Yang keenam, berbicara terus-menerus. Ketujuh, kesulitan dalam
wajah. Kedelapan, menambahkan atau mengurangi minat pada perilaku hubungan intim. 9. Gangguan emosi, perilaku agresif. Baiklah, selanjutnya yaitu lobus temporal, yaitu terletak di bawah lobus frontal dan lobus parental. Lobus temporal terlibat dalam persepsi seperti pendengaran dan bahasa untuk mengelola suatu informasi atau sinyal suara dari telinga menjadi ucapan dan ada kata-kata yang dengar. Lobus ini juga merupakan kunci untuk dapat memproses dan memahami makna sebuah ucapan. Lobus temporal membantu kita mengenali dan membedakan yang dikirim dari reseptor sensorik pada telinga. Kita tidak akan bisa memahami seseorang berbicara kepada kita jika bukan karena lobus temporal. Selain itu, lobus temporal juga berperan memproses seperti ingatan dan emosi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kerusakan pada temporal lobus. Di sini ada kerusakan pada lobus temporal dapat menimbulkan sejumlah masalah seperti stroke atau kejang yang mempengaruhi lobus temporal, dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami bahasa atau berbicara dengan benar. Ada seseorang mungkin juga mengalami kesulitan dalam mendengar atau merasakan suara jika mereka mengalami seperti trauma. Ada juga selain itu, kerusakan lobus temporal dapat menyebabkan seseorang mengalami seperti gangguan kecemasan atau perilaku agresif. Kadang hilang ingatan dan halusinasi. Dalam kasus tertentu, pasien bahkan mengembangkan kondisi yang disebut Capgras delusion, yaitu keyakinan bahwa orang yang sering dicintai ternyata tidak seperti yang terlihat. Baiklah, selanjutnya yaitu letak lobus temporal. Secara searah, lobus temporal terletak di anterior lobus occipital dan lebih rendah daripada lobus frontal dan lobus parietal, kira-kira di belakang masing-masing pelipis kepala kita. Alur besar dalam yang dikenal sebagai sel pian virsura bertanggung jawab untuk memisahkan lobus parietal dan temporal. Dengan kata lain, ia terletak di bagian lateral bawah otak di wilayah tengkorak yang paling dekat dengan telinga. Struktur yang membentuk lobus temporal ditandai dengan melakukan aktivitas otak tertentu. Yang pertama yaitu konteks auditori. Di sini ada konteks pendengaran primer, sekunder, dan asosiatif. Ia bertanggung jawab untuk menangkap suara. 2. Wilayah Wernicke memungkinkan pendengaran decoding bahasa sehingga menimbulkan pemahaman dan komunikasi yang verbal. Yang ketiga yaitu konteks visual, berpartisipasi dalam pengenalan objek dan mengkategorikan rangsangan visual. Keempat, lobus temporal media termasuk struktur seperti hippocampus, korteks parietal, dan
kontrak entorhinal atau parahimpocampal. Yang kelima, gyrus agular. Pembacaan penulisan karena berpartisipasi dalam asosiasi informasi visual dan auditori. Yang keenam, gyrus supramarginal, yaitu bagian dari daerah sensorik tersier yang terletak di lobus temporal. Yang ketujuh, media temporal berpartisipasi dalam ingatan dan penangkapan, memproses informasi dan meneruskan ingatan jangka panjang. 8. Yaitu area asosiasi parianta temporal occipital mengintegrasikan persepsi visual, pendengaran, dan somatik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik lobi temporal. Ciri karakter utama lobus temporal adalah yang pertama yaitu ini terkait dengan mendengar, merasakan, mendengar bahasa dan pemahaman. Ini memiliki peran yang sangat penting dalam penglihatan, memori, dan emosi orang. Kedua, letaknya di bawah celah ciliepio di depan lobus occipital. Ketiga, struktur sistem limbik lobus temporal bertanggung jawab untuk mengatur banyak emosi kita serta untuk membentuk dan memproses ingatan. Keempat, ingin mengatur perlawanan kita atau respon penerbangan dan juga membantu kita mengembangkan perasaan takut yang sehat melalui pengkondisian rasa takut. Kelima, yaitu selain itu konteks penciuman ditemukan di lobus temporal. Di sini ada beberapa cedera dan penyakit pada lobus temporal. Yang pertama yaitu tuli kortikal, gangguan pendengaran total terjadi meskipun organ sensorik berfungsi dengan baik. Yang kedua, herniasi, ada kerusakan pada kontrak pendengaran primer dan sekunder, dan pendengaran telinga yang berlawanan dengan berlahan otak di mana cedera telah terjadi benar-benar hilang. Ketiga, prosopagnosia, yaitu terjadinya wajah tidak dapat dikenali, jadi pengakuan terhadap orang harus lakukan dengan cara lain. Keempat, afasia atau gangguan bahasa akibat cedera otak. Selanjutnya yaitu lobus temporal pada otak kanan adalah bagian sisi samping kanan dari otak. Dikarenakan adanya informasi mengenai subjek yang artinya dicurigai, kami menyarankan agar Anda segera konsultasi dengan dokter spesialis saraf mengenai hal ini, karena penanganan seperti stroke harus segera dilakukan bila Anda memiliki gejala-gejala stroke. Gejala stroke bisa menjadi bertambah buruk dalam beberapa jam sampai 1 atau 2 hari akibat bertambah luasnya jaringan otak yang mati. Gejala-gejala stroke yang dialami oleh setiap orang berbeda-beda tergantung dari daerah otak yang terserang, antara lain yang pertama yaitu hilangnya rasa atau adanya sensasi abnormal pada lengan atau tungkai atau salah satu sisi tubuh. Yang kedua, hilangnya sebagian penglihatan atau pendengaran. Ketiga yaitu penglihatan ganda. 4 yaitu pusing. 5 yaitu bicara tidak jelas.
Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, jadi lobus temporal itu lebih membantu kita dalam mengenali dan dapat membedakan semua jenis seperti suara dan tinggi rendah nada yang berbeda yang dikirim dari reseptor sensorik dari telinga. Kita tidak akan bisa memahami seseorang berbicara kepada kita jika bukan karena lobus temporal. Selain itu, lobus temporal juga berperan memproses ingatan dan emosi. Lobus temporal yaitu terletak pada di bawah parietal, di bawah lobus frontal atau lobus parietal. Lobus temporal terlibat dalam persepsi, dalam pendengaran dan bahasa untuk mengolah informasi sinyal suara dari telinga menjadi ucapan dan kata-kata yang dengar dalam mendengar. Lobus ini juga merupakan kunci untuk dapat memproses dan memahami makna sebuah ucapan. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.